Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Haitami. Di video ini kita akan melanjutkan materi mengenai statistika, lebih tepatnya tentang rata-rata untuk data berkelompok. Diingatkan kembali, rata-rata adalah perbandingan jumlah semua nilai datum dengan banyaknya datum. Jadi bisa kita tuliskan rata-rata sama dengan jumlah datum per banyaknya datum. Atau bisa kita tulis secara singkat menjadi X bar sama dengan JD per BD. Bisa juga kita tuliskan X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah dan seterusnya ditambah XN dibagi N, di mana N ini adalah banyaknya data. Atau bisa juga kita tuliskan X bar sama dengan 1 per N dikali sigma XI untuk I sama dengan 1 sampai N. Sama aja sebetulnya, jadi ini XI-nya tuh yang ini. X1 tambah X2 tambah X3. Atau kalau kita singkat bisa jadi jumlah datum per banyaknya datum. Ini sama. Kemudian bisa juga X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. Ini apabila datanya ditulis dalam bentuk data tunggal, tetapi ditulis frekuensinya. Bisa dicek kembali di video sebelumnya mengenai rata-rata data tunggal. Rumus yang sudah dijelaskan barusan itu adalah rumus-rumus dari rata-rata data tunggal. Nah, karena kita akan belajar rata-rata data berkelompok untuk pertemuan ini, kita tidak menggunakan rumus yang ini. Rumus yang kita gunakan ada 3. Yang pertama, metode biasa. Rumusnya adalah X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. Di mana XI di sini merupakan nilai tengah. Jadi beda antara XI di data berkelompok dengan XI di data tunggal. Kalau XI di data tunggal itu merupakan data ke. Misalkan X1 berarti data ke-1, X2 berarti data kedua. Tetapi di rata-rata data berkelompok, XI di sini adalah nilai tengah. Yang kedua ada metode simpangan rataan atau metode simpangan rata-rata. X bar sama dengan X bar S ditambah sigma FI dikali DI per sigma FI. Nah, di mana X bar S ini adalah rata-rata sementara, kemudian DI merupakan simpangan, dan yang ketiga metode pengkodean. Rumusnya X bar sama dengan X bar S ditambah sigma FI dikali UI per sigma FI dikali C. UI di sini merupakan kode, kemudian C di sini merupakan lebar kelas. Biar lebih jelas, tentukan rataan data berikut menggunakan metode biasa, metode simpangan rataan, dan pengkodean. Jadi, untuk menjawab soal rataan dalam bentuk data berkelompok ini, kita bisa menggunakan 3 metode. Nanti teman-teman pilih sendiri metode yang menurut teman-teman lebih pas buat teman-teman. Yang pertama, kita akan menyelesaikan soal ini dengan menggunakan metode biasa. Ini rumusnya. Jadi kita perlu tahu XI-nya ini berapa. Dimana XI ini tadi sudah dijelaskan di awal merupakan nilai tengah. Nah, jadi kita buatkan tabelnya, tabel baru untuk nilai tengah. Cara menentukan nilai tengah itu batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi 2. Jadi 61 ditambah 70 dibagi 2. Sehingga nilai tengahnya 65,5. Atau teman-teman bisa juga hitung dengan menggunakan jari dari 61, 61-nya di bawah ya, 61, 62, 63, terus sampai 70 itu kan ada 10. Dengan menggunakan median, kita bisa ambil nilai tengahnya. Ya, nilai tengahnya kan berarti antara data ke-5 dengan data ke-6, yaitu antara 65 dengan 66 dibagi 2. Hasilnya 65,5, gitu ya. Ini untuk menentukan nilai tengah. Kemudian ini sama, 71 tambah 80 bagi 2, jadi 75,5 dan seterusnya. 85,5, 95,5, dan 105,5. Ini nilai tengahnya. Kemudian, teman-teman perlu mengalihkan frekuensi dengan nilai tengah. Jadi 16 kita kalikan dengan 65,5, hasilnya 1048. Kemudian ini 18 kali 75,5, hasilnya 1359. 26 dikali 85,5 hasilnya 2223.
22 dikali 95,5 hasilnya 2101. 18 kali 105,5 hasilnya 1899. Nah, FI dikali XI ini kita jumlahkan. Itu yang dimaksud dengan sigma FI dikali XI. Jadi kita hitung jumlahnya berapa. Kemudian sigma FI ini adalah jumlah dari frekuensi. Ini juga kita hitung jumlahnya. Yang ini juga kita hitung jumlahnya. Maka X barnya 8630 dibagi 100. Ini tinggal kita coret nolnya 1. Kalau dibagi 10 berarti kita kasih koma. Sehingga hasilnya 86,30 atau boleh ditulis 86,3 gitu. Bisa ya? Berikutnya kita akan menggunakan metode yang kedua yaitu metode simpangan rataan. Nah, di mana rumusnya adalah X bar S ditambah ini. Jadi sama saja ketiga metode yang akan kita gunakan memerlukan nilai tengah. Tadi kan udah kita hitung ya nilai tengahnya. Kita langsung aja untuk yang ini. Nah, di sini kita cari DI. DI di sini merupakan simpangan. Nah, untuk menentukan DI itu XI dikurang X bar S. Berarti di sini kita harus menentukan rata-rata sementaranya. Cara menentukan rata-rata sementaranya, terserah teman-teman pilih dari nilai tengah ini. Mau yang ini boleh, yang ini boleh, yang ini boleh, yang ini boleh, yang ini juga boleh. Terserah pokoknya. Misal di sini kita ambil yang tengah. Misalkan 85,5 kita anggap ini sebagai rata-rata sementara. Nah, XI kan tadi nilai tengah, berarti simpangannya ini 65,5 kita kurangi dengan 85,5, kita tulis di sini. Negatif 20. Ini 75,5 dikurang 85,5 berarti negatif 10. 85,5 dikurang 85,5 berarti 0. 95,5 dikurang 85,5 berarti 10. 105,5 dikurang 85,5 berarti 20. Bisa ya? Nah, kemudian FI kalikan dengan DI. Frekuensi kita kalikan dengan simpangan. 16 kali negatif 20 berarti negatif 320. 18 kali negatif 10 berarti negatif 180. 26 kali 0 berarti 0. 22 kali 10 220. 18 kali 20 360. Kita jumlahkan FI dikali DI-nya. Kemudian frekuensinya juga sama. Kita jumlahkan. Nah, X bar S-nya tadi yang kita tentukan 85,5. Ditambah sigma FI dikali DI-nya 80. Kemudian sigma FI-nya 100. Sehingga 85,5 ditambah 80 per 100. 85,5 ini kita coret berarti ditambah 0,8. Maka hasilnya sama saja dengan yang pertama yaitu 86,3. Baik, kita lanjutkan untuk cara yang ketiga yaitu menggunakan cara pengkodean. Di mana rumusnya untuk pengkodean X bar sama dengan X bar S ditambah sigma FI dikali UI per sigma FI dikali C. Sebetulnya dari ketiga metode tadi, untuk menghitung rata-rata lebih simpel menggunakan metode yang ketiga ini. Akan tetapi teman-teman harus mengingat rumusnya. Kenapa lebih mudah menggunakan metode yang ketiga? Karena dengan menggunakan metode yang ketiga ini, angka-angka yang kita hitung jadi lebih kecil, jadi lebih sederhana. Sehingga perhitungan juga seharusnya bisa lebih cepat. Oke, sama ya. Untuk metode pengkodean pun kita memerlukan nilai tengah. Jadi di awal sudah disebutkan ketiga metode ini tiga-tiganya memerlukan nilai tengah. Sehingga teman-teman harus tahu cara menentukan nilai tengah. Ingat ya, batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Jadi 61 tambah 70 bagi 2. Di sini berarti 65,5 dan seterusnya ini tadi sudah kita bahas. Nah, sekarang tentukan kodenya. Cara menentukan kodenya mudah. Sama seperti metode simpangan rataan, teman-teman tentukan dulu mana yang mau dijadikan rata-rata sementara. Karena ini butuh rata-rata sementara. Nah, misalkan kita ambil rata-rata sementaranya 85,5 lagi nih ya. Boleh mau pakai 75,5, boleh. Mau pakai 105,5 pun boleh. Mau pakai yang mana pun boleh. Tapi disarankan gunakan data yang ada di tengah.
Karena kan nanti ini menjadi 0, yang atasnya negatif, jadi perhitungan lebih mudah. Intinya gitu. Ya, disarankan ambil yang tengah. Tapi sekali lagi boleh aja teman-teman kalau mau ngambil yang paling bawah, mau ngambil yang paling atas, nggak masalah. Atau mau yang ini, nggak ada masalah. Oke, ingat ya. Nah, sekarang kalau misalkan rata-rata sementaranya di sini 85,5, maka di sini kodenya 0. Ya, di sini 0, di sini negatif 1, di sini negatif 2. Di sini 1, di sini 2, gitu ya. Jadi kalau teman-teman menentukan rata-rata sementaranya di sini, maka di sini 0, di atasnya negatif 1, di sininya negatif 2. Oke, di sini 1, di sini 2. Pokoknya ingat, 0 ke atasnya berarti negatif, kemudian ke bawahnya positif, gitu ya. Misalkan 0-nya di sini gimana nih kalau 0-nya di sini? Ya berarti di sini 0, di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Paham ya? Terus gimana kalau di sini 0? Ya berarti di sini 1, di sini 2, di sini 3, di sini 4. Oke? Paham ya? Coba deh nanti sama teman-teman cek sendiri. Pada saat di sini 0, hasilnya berapa? Pada saat 0-nya di sini berapa? Pada saat 0-nya di sini berapa? Atau misalkan 0-nya di sini boleh. Berarti kalau di sini 0, di atasnya negatif 1, di sini 1, 2, 3. Oke? Paham ya untuk kode ini ya? Nah, kemudian kita kalikan dengan frekuensi. Karena yang kita butuhkan sigma Fi dikali UI. Jadi ini 16 kita kalikan dengan negatif 2. Jadi negatif 32, kemudian 18 kali negatif 1, negatif 18, 26 kali 0, 0, 22 kali 1, 22, 18 kali 2, 36. Jadi angkanya lebih kecil, ya. Semakin kecil, gitu. Kemudian ini kita jumlahkan, ini 100, yang ini jumlahnya 8. Nah, kemudian kita substitusikan ke sini angka-angkanya. Tadi X bar S-nya 85,5 yang kita tentukan. Berarti kita tulis di sini 85,5 ditambah 8 per 100 dikali 10. Nah, 10 ini adalah lebar kelas. Ini cara menentukan lebar kelas itu tepi atas dikurang tepi bawah. Ingat ya, tepi atas dikurang tepi bawah. Jadi 70,5 dikurang 60,5. Atau boleh juga teman-teman hitung aja angkanya dari 61 sampai 70 itu ada berapa angka ya. Dengan 61-nya di bawah. Jadi 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Hitung pakai jari. Ada berapa tuh? Ada 10 kan? Gitu. Atau sekali lagi bisa menggunakan tepi atas dikurang tepi bawah. Jadi C-nya ini adalah 10. Kalau ini kita bagi, berarti kan 8 per 10, maka 0,8. Jadi 85,5 ditambah 0,8. Maka hasilnya 86,3. Oke? Jelas ya? Jadi mau pakai metode yang pertama, kedua, ataupun ketiga, hasilnya sama. Sekarang tinggal teman-teman tentukan mana cara yang menurut teman-teman lebih mudah untuk melakukan perhitungan dalam mencari nilai rata-rata. Oke? Oh iya, tadi untuk UI ini rumusnya sebetulnya XI dikurangi X bar S dibagi dengan C, di mana C ini lebar kelas tadi ya. Tetapi teman-teman tidak perlu lagi menggunakan rumus ini karena kode di sini udah pasti 0, 1, 2, 3, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3 itu udah pasti. Ya, jadi teman-teman tentukan saja nilai rata-ratanya ada di mana, maka itu yang 0, ke atasnya negatif 1, ke atasnya lagi negatif 2. Kalau masih ada atasnya lagi berarti negatif 3, dan seterusnya. Ya, kemudian dari 0 ke bawahnya berarti 1, 2, dan seterusnya, gitu ya. Untuk cek pemahaman teman-teman, teman-teman coba satu soal latihan ini, tapi gunakan ketiga metode tadi. Jadi pertama cari dulu pakai cara metode biasa, yang kedua coba cari dengan metode simpangan rataan, kemudian yang ketiga coba cari dengan metode pengkodean. Oke? Dicoba ya teman-teman ya. Dan sampai sini dulu untuk video pembelajaran kali ini. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.